Kisah ini disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada 3 orang dari umat zaman dahulu yang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, hujan turun dengan lebatnya. Akhirnya, mereka sepakat untuk berteduh sekaligus bermalam di sebuah gua. Namun, sebuah batu besar tiba-tiba jatuh menutupi pintu gua, sehingga mereka terkurung di dalamnya. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari bencana batu ini, melainkan apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh kita, kata salah seorang di antara mereka. Betul, mari kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh kita, ujar yang lainnya menimpali. Mulailah salah seorang di antara mereka memanjatkan doa. Ya Allah, aku mempunyai ibu bapak yang sudah tua. Biasanya aku tidak memberi minum kepada keluarga dan hamba sahayaku sebelum kedua orang tuaku selesai minum. Pada suatu hari, aku pergi mencari sesuatu. Beberapa waktu kemudian, aku kembali kepada kedua orang tuaku, tapi mereka sudah tertidur. Lalu aku memerah susu untuk keduanya. Namun, setelah aku memerah susu itu, aku mendapati keduanya masih tertidur. Aku tidak mau memberikan minuman itu kepada keluargaku dan hamba sahayaku sebelum kedua orang tuaku minum susu itu lebih dahulu. Aku pun menunggu mereka bangun dari tidurnya, sedangkan gelas susu tetap kupegang hingga keduanya bangun saat fajar menyingsing. Setelah mereka bangun, kuberikan minuman yang telah kusediakan itu. Ya Allah, jika aku berbuat demikian benar-benar karena mencari ridho-Mu, bukakanlah untuk kami batu yang telah mengurung kami dalam gua ini. Maka batu itu bergeser sedikit, namun mereka masih tidak dapat keluar dari gua. Orang kedua berdoa pula, Ya Allah, ada seorang gadis cantik yang sangat kucintai. Dia anak pamanku sendiri. Suatu hari aku menginginkan dirinya, tapi dia menolak ajakanku. 1 tahun kemudian, ketika musim kemarau, dia datang kepadaku meminta bantuan. Aku memberikan 120 dinar kepadanya dengan syarat dia mau mengikuti kemauanku. Permintaanku itu diturutinya, namun ketika aku telah berduaan dengannya, dia mengingatkan, takutlah kepada Allah. Jangan kamu merusak kesucianku kecuali dengan cara yang benar, yakni setelah menikah. Karena itu, aku tidak menjadi menuruti nafsuku. Kemudian aku pergi meninggalkannya meskipun aku sangat mencintai dan menginginkannya. Uang yang telah kuberikan kepadanya juga kutinggalkan semua untuknya. Ya Allah, jika perbuatanku itu sesuai dengan keridhaan Engkau, bukakanlah batu ini untuk kami. Batu itu bergeser sedikit lagi, tapi mereka masih belum bisa keluar juga. Melihat keajaiban ini, orang ketiga pun tak mau kalah. Dia lalu berdoa, Ya Allah, aku pernah memberikan upah beberapa orang pekerja, kecuali seorang pekerja, karena dia pergi dan meninggalkan upahnya. Lalu aku memanfaatkan upahnya dalam sebuah usaha, hingga menghasilkan harta benda yang banyak. Beberapa tahun kemudian, dia datang kepadaku untuk meminta upahnya yang belum kubayarkan dahulu. Aku katakan kepadanya bahwa upahnya telah berkembang menjadi unta, sapi, kambing, dan hamba sahaya.
"Hai hamba Allah, janganlah kamu mengolok-olok aku," ujar pekerja itu. "Sungguh aku tidak mengolok-olokmu," jawabku. Maka dia mengambil semua harta itu tanpa sisa sedikit pun. "Ya Allah, apabila yang kulakukan itu semata-mata karena mencari ridho-Mu, aku mohon bukakanlah batu ini untuk kami." Untuk kali ketiga, batu besar yang menutupi mulut gua itu bergeser hingga terbuka lebih lebar, dan mereka pun bisa keluar dari gua itu. Demikianlah kisah mereka yang melakukan tawassul dengan menyebut amalan-amalan soleh masing-masing. Dari doa tersebut, tampak setiap mereka pernah melakukan perbuatan baik dalam hidupnya. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi kita. Bersabarlah saat ditimpa masalah. Lantas, bila keadaan lapang, selalu ingat untuk berbuat baik atau menghindari maksiat. Semoga dengan perbuatan itu, Sang Pencipta menghindari kita dari masalah di masa depan.